Selamat pagi anak-anak kami SMA Brigjen Katamso kelas 12. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Tak lupa kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar dunia kita ini yang dilanda bencana, yang bertubi-tubi agar dapat segera sirna ya. Nah, jadi di dalam pertemuan ini ya ada 6 poin budi pekerti yang sangat penting yang kita mau bahas. Poin-poin penting ini bukan didasarkan atas pelajaran-pelajaran tahun lalu, tapi ini selalu ya di-upgrade terus tergantung situasi manusia dan kondisi dunia ya. Jadi pelajaran yang tahun lalu yang diajarkan beda dengan tahun ini. Jadi disesuaikan ya, disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang seperti itu ya. Baik. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita harus namanya memiliki rasa ya, rasa sosial, peka spiritual ya, pengendalian emosi, tindak tanduk kita, perbuatan, kata-kata, dan bagaimana cara kita menyikapi seperti itu. Nah, hal tersebut tertuang dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, jangan kira kita tidak bekerja, jangan kira kita tidak berada di perusahaan, jangan kira kita tidak berada di rumah ibadah, jangan mengira kita tidak di sekolah. Kita abaikan kehidupan sehari-hari kita ya, kita abaikan maksudnya kalau di sekolah itu baik, tapi kalau di rumah tidak baik, atau di masjid, di wihara atau di gereja baik, tapi di rumah tidak, di luar beda ya. Itu tidak boleh ya, tidak bisa. Jadi setiap detik dan setiap menit dalam diri kita ya, itu harus kita amati dengan sungguh-sungguh ya. Kita lihat contoh-contoh peristiwa rutinitas kita sehari-hari. Saat kita bangun ya, saat kita mandi, memakai baju ya, saat kita sarapan ya, pergi sekolah atau belajar daring, saat kita makan siang, selesai bekerja, saat kita pulang dari suatu tempat, dan saat kita mau tidur. Itu semuanya tidak boleh terlepas dari sikap mental kita. Nah, ada orang yang dipanggil tidak bisa bangun ya, maksudnya orang tuanya nyuruh dia bangun jam 5 atau jam 6, tapi dia nggak bisa bangun. Nah, itu sikap kita sehari-hari. Nah, pada saat dia mandi, dia menghabiskan banyak sabun gitu ya. Nah, jadi tidak menghemat gitu ya, menghemat sampo, sabun, dan sebagainya. Nah, jadi dari sini kita lihat, bangun pagi saja harus dipanggil gitu, tidak bisa otomatis sendiri bangun pagi ya, tidak berolahraga misalnya ya. Kalau pagi hari cobalah kamu ke suatu tempat untuk berolahraga. Nah, kadang-kadang ya pagi hari juga banyak orang melakukan namanya doa ya. Nah, kalau di agama Islam ada namanya sebelum subuh itu ada sholat ya, doa pertobatan atau gimana ya. Nah, kalau di agama Buddha ya bermeditasi seperti itu. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus betul-betul sadar dan menyikapi sesuatu yang tidak baik bagi diri kita. Dalam memakai baju, kita tidak pakai asal-asalan, tidak compang-camping. Baju kita rapi, bersih ya. Kalau kita terlihat kotor ya kita cuci sendiri ya, kita rapikan sendiri. Kita tidak boleh mengharap orang lain. Nah, kemudian makan itu tidak boleh berlebih, tidak boleh sampai kekenyangan, atau makan makanan yang tidak sehat, goreng-gorengan ya, makanan-makanan manis, makanan-makanan lemak,
tinggi yang menyebabkan kesehatan kita terganggu. Apalagi di masa pandemi ini kita keluar tidak memakai masker ya. Jadi di luar kalau biasanya kalau kita pergi keluar, pulang ya harus cuci tangan, mandi dan sebagainya. Jangan sampai ada virus atau bakteri atau kotoran yang melekat. Nah, jadi itulah kehidupan kita. Apakah kita betul-betul menjaga kehidupan kita sehari-hari dengan hal tersebut? Bagaimana kita menyikapi kehidupan kita? Apakah dengan kebosanan, makan tidur berak, ya kan? Nah, kita lihat di sini, bangun tidur, belajar daring, makan, ya berak, tidur gitu lagi. Nah, jadi ini kebosanan. Sebenarnya kebosanan ini bukan kebosanan yang memang didasarkan atas suatu yang benar. Karena memang manusia tidak bisa tidak tanpa tidur, ya kan? Jadi memang kehidupan sehari-hari itu wajib. Ya, belajar itu juga wajib, makan itu juga apalagi. Tidak mungkin kita tidak makan, ya kan? Tidak mungkin kita tidak ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, tidak mungkin. Nah, jadi ini nggak mungkin bosan, karena ini memang kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah matahari bosan? Nah, matahari yang bersinar terus, menyinari tiap hari, terbit jam 7. Nah, apakah manusia itu memiliki kebosanan pada matahari? Apakah bulan bintang itu bosan? Apakah bumi berputar terus tidak bosan? Jadi kita perlu ya memahami hal ini ya, nak. Kemudian pergi belajar atau bekerja. Bagaimana sikap kita saat belajar? Apakah benar-benar memperhatikan ilmu yang diberikan oleh guru? Nah, jadi belajar itu ada 3, benar-benar belajar, serius belajar, ya, atau pura-pura belajar, atau apa yang diajarkan guru itu dianggap angin lalu, ya, masuk kiri keluar kanan. Bahkan di masa daring ini, ya, ada siswa yang malahan merasa senang, ya, merasa senang belajar daring. Kenapa merasa senang? Nah, karena dia bisa malas-malas gitu. Padahal itu merugikan dirinya sendiri. Nah, malas-malas itu malahan membuat dia makin terpuruk, makin mundur, tapi dia tidak merasa itu ya. Nah, itulah kesalahannya. Jadi di dalam belajar daring ini, itulah kesempatan kita untuk menimba ilmu lebih tinggi. Kita mencari ilmu yang lebih banyak, ya, karena kita hemat biaya, ya, hemat biaya ke sekolah, hemat biaya apa ya, makanan kita di luar, waktu kita, ya. Tentu kita harus memiliki internet lah ya. Internet itu zaman sekarang sangat penting. Jadi sampai kita selesai bekerja, selesai belajar ya, sampai kita tidur larut malam, apa yang kita kerjakan, nonton TV, main game, itu semua harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apakah hal tersebut betul-betul kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Nah, apakah Anda bekerja dengan penuh ketulusan, belajar dengan penuh ketulusan? Tanya diri kita sendiri. Apakah kita bekerja di rumah penuh dengan ketulusan? Apakah mandi kita bersih? Ya, apakah makanan yang kita makan sudah sehat? Apakah kita saat makan itu tidak asal-asal ngunyah? Nah, itu semua perlu diperhatikan ya, nak. Yang kedua, bagaimana subpoin dari kehidupan sehari-hari ini berinteraksi ya. Interaksi itu sampai sekarang kan memang belajar daring. Jadi bagaimana kamu berinteraksi kepada guru misalnya di sekolah. Nah, guru mengajari sesuatu, kamu tidak mengerti, bagaimana cara kamu berinteraksi kepada guru. Tidak ada nilai misalnya, kamu bisa berkomunikasi dengan guru. Pak, kenapa nilai saya tidak ada? Nah, jangan diabaikan saja seperti itu. Nah, itu artinya adalah sikap kita dalam berinteraksi dengan sesama guru misalnya. Berinteraksi kalau di rumah dengan orang tua, bagaimana kamu menyikapi perintah dari orang tua. Nah, orang tua bilang pergi pagi pulang malam gitu ya, harus ada lapor ya.
Pak, saya sudah pulang, Bu, saya sudah pulang. Apakah interaksi Anda dengan orang tua sudah baguskah? Nah, itu tergantung dirimu sendiri. Interaksi dengan teman, sesama teman, apakah membawa teman ke jurang kegelapan? Apakah bersama teman harmonis? Ada rasa percaya sama teman? Ada maunya seperti itu. Nah, itulah interaksi Anda dengan teman. Nah, interaksi dengan orang lain, orang asing, apakah penuh dengan rasa kekeluargaan, rasa mencurigai? Ya, itu kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Nah, interaksi pada orang yang penting adalah kepercayaan ya. Kalau sekali kita tidak dipercaya, maka selama-lamanya orang tidak akan mempercayai kita lagi, seperti itu. Setiap detik dan setiap menit kita adalah nyawa hidup kita. Nah, kalau kita 1 jam kita duduk-duduk nongkrong tidak ngapain-ngapain, sebenarnya kita menyia-nyiakan nyawa kita 1 jam tersebut. Ya, gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, gunakanlah hal-hal bermanfaat kalau tidak orang lain untuk diri sendiri. Perbaiki diri sendiri. Kesalahan-kesalahan apa yang sudah saya perbuat? Keburukan-keburukan apa yang bisa saya perbaiki? Nah, hal-hal apa yang bisa saya bantu untuk orang lain, meringankan penderitaan orang lain. Nah, pada saat kita tidak ngapa-ngapain, kita introspeksi diri. Apakah saya sudah berada di jalan yang benar? Introspeksi diri kita ya. Nah, kalau pada saat kita aktif, ya kita harus ya menyelamatkan orang lain dari kegelapan. Nah, itulah disebut manfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal kecil tapi pengaruhnya tidak kecil. Banyak orang gagal karena hal-hal kecil. Nah, hal-hal kecil bisa dikerjakan dengan baik baru bisa mengerjakan hal-hal besar. Nah, hal-hal kecil tidak bisa dikerjakan dengan baik, bagaimana bisa mengerjakan hal-hal besar? Jadi orang Jepang dulunya itu dari hal-hal kecil dulu bekerja, dari tukang sapu dulu, tidak bisa langsung jadi manajer atau dari langsung jadi direktur, nggak bisa. Ya, dia jadi tukang toilet dulu, tukang sampah dulu, baru dia jadi salesman, baru dia jadi supervisor, ya, baru jadi marketing, baru jadi manajer dan jadi direktur. Nah, jadi di Jepang itu ada namanya pertukaran karyawan. Jadi karyawan itu bisa mengetahui seluruh seluk-beluk perusahaan sebelum dia menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau pemimpinnya tidak pernah jadi manajer, tidak pernah jadi supervisor, tidak pernah jadi salesman, tidak pernah jadi tukang sapu, nah, dia tidak akan tahu hal-hal apa yang penting dalam perusahaan tersebut. Nah, bahkan di Indonesia sendiri ya, banyak sekali pemimpin-pemimpin perusahaan yang ditipu-tipu oleh karyawannya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menjadi karyawan. Nah, tapi kalau dia sudah pernah jadi karyawan, oh, saya tahu di mana letak kesalahan, di mana letak bisa terjadinya penyelewengan, korupsi. Ya, dia tahu karena kita dari awal, dari dasar. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Pengaruh yang tidak kecil. Nah, janji, ya, janji itu tidak ditepati, itu pengaruhnya sangat besar kepada Anda. Sekali Anda tidak menepati janji, ya, bukan hanya Anda tidak dipercaya oleh orang itu. Kalau orang itu menyebarkannya sampai orang lain juga terpengaruh, ya, maka kita tidak akan dipercaya orang lain ya. Membiasakan mengatakan maaf, tolong, terima kasih ya. Kalau memang betul-betul kita melakukan kesalahan, ya maaf ya. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu ya kan. Nah, tidak perlu. Nah, jadi maaf itu kita perhatikan juga ya. Kalau mama terlalu sering, nanti dipikir ini orangnya terlalu meremehkan diri sendiri ya, selalu minta maaf. Kemudian mendengar ya, mendengar keluh kesah orang lain, maka orang lain juga akan suka ya. Jangan bicara dulu, dengarkan dulu, duduk perkaranya. Kemudian menatap mata lawan bicara. Jadi pada saat ngomong nggak berani menatap lawan bicara, berarti kita ada kesalahan.
kita ada kekeliruan, atau kita tidak mempercayainya, atau kita tidak mau membantunya. Nah, itu bisa berakibat yang tidak baik bagi kita dan orang lain. Jadi pada saat bicara, ya, lawan bicara kita harus kita tatap, ya. Itu artinya menghormati orang lain. Tidak lupa nama orang, ya. Nama orang itu harus kita ingat atau kita catat. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Nah, kalau guru beda ya. Guru itu kan muridnya banyak. Muridnya di sekolah ini ribuan orang, di sekolah lain ribuan orang, ya beda. Kadang-kadang guru itu bukan hanya mengajar di satu sekolah. Guru juga mengajar di beberapa sekolah, ya. Nah, jadi harap dimaklumi juga. Kecuali memang ya teman sebaya, ya, teman yang dekat, tetangga, saudara karib. Nah, itu beda cerita ya. Nah, kemudian berkata yang baik atau diam. Ya, daripada kita banyak ngomong yang tidak bagus, lebih bagus kita diam saja. Nah, katakanlah yang baik-baik saja dan bermanfaat. Ya, seperti itu ya, bermanfaat. Hal-hal lain ya ini ya, tidak pelit berbagi ilmu, ya. Mengakui kesalahan, sikap selalu mau siap belajar, mendengarkan dengan sabar, memberikan kejutan sederhana untuk orang lain, ya, datang tepat waktu, ingat nama orang. Nah, hal-hal ini, hal-hal kecil ini